Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam pertemuan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan Bapak Jidan Zainuddin dan rekan Bapak Ibu Sri Indiarti. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah, anak-anak, meskipun pembelajaran pada pagi hari ini dilaksanakan dengan cara daring, kita semua harus memperhatikan kerapihan kita ataupun kedisiplinan kita dalam mengikuti pembelajaran daring hari ini. Seperti tidak memakai kaos, berpakaian rapi, rambut tidak gondrong, dan kalau bisa adik-adik semua on kamera, on cam. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai akhlak tercela, yang dimana pengertian akhlak tercela itu akan disampaikan oleh Ibu Sri Indiarti. Baik, terima kasih. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai akhlak tercela. Sebelumnya, kalian tahu gak akhlak tercela itu apa? Nah, akhlak tercela atau dikatakan dengan akhlak yang tidak baik. Nah, akhlak tercela ini akhlak kebalikan dari akhlak terpuji. Nah, akhlak tercela bisa disebut dengan akhlak majmumah. Nah, di sini akhlak tercelanya Ibu akan menjelaskan tentang si pemarah. Kalian simak baik-baik ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kalian pernah atau suka gak lihat orang marah? Ya, tentunya pernah ya. Nah, bagaimana ekspresi wajahnya? Ekspresi wajahnya itu merah, terus alisnya mengeras dan dahinya menggerutu. Nah, itu tanda-tanda orang yang marah. Nah, kalian juga harus tahu ya pengertian dari marah sendiri. Marah adalah perbuatan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh yang atau rasa tidak terima di dalam hati. Nah, marah juga bisa dikatakan dengan ghadab, yang merupakan luapan perasaan seseorang karena tidak senang karena sesuatu, misalkan karena dihina, dibohongi, ataupun karena suatu keinginan yang tidak tercapai, ataupun karena hal lainnya. Nah, marah ini termasuk ke dalam akhlak tercela, sehingga kita harus menghindarinya. Marah nih, perbuatan setan yang kita tidak boleh ikuti. Orang yang pemarah nih akan mudah tersinggung dan mudah melakukan hal-hal buruk. Karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita harus juga tahu nih, apa sih tanda-tanda orang marah? Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan tanda-tanda orang marah. Yang pertama yaitu mengejangkan urat, disertai memerahnya wajah, nih wajahnya marah, dan kedua matanya itu merah. Nah, yang kedua dari tanda-tanda orang marah yaitu wajahnya cemberut dan musam serta dahinya menggerut. Yang ketiga yaitu permusuhan dengan orang lain, baik itu melalui lisan, perilaku, ataupun tingkah lakunya. Yang keempat yaitu membalas musuh dengan balasan yang setimpal. Nah, itu tadi 4 ciri atau tanda-tanda orang marah. Kalian harus jauhi ya yang itu. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Nah, untuk menjelaskan tentang dalil marah sama apa sih harus kita lakukan untuk menjauhi sifat marah tersebut akan disampaikan oleh Pak Jidan. Padanya dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Ibu cantik. Ibu Sri Indiarti yang telah memaparkan penjelasannya. Selanjutnya, Bapak akan meneruskan pengertian tentang akhlak yang tercela. Bapak akan sebutkan dalil
dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang akhlak tercela ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallahu yuzakki may yasha wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun antara kamu bersih. Dalam artian dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 21. Nah, Bapak punya satu video untuk kita lihat dan kita simak ya. Anak-anak, silahkan kalian semua menyimak video tersebut. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Mama. Waalaikumsalam. Gimana ngajinya? Alhamdulillah. Musa udah setor 1 surah. Masya Allah. Kalau gitu Musa sudah tambah hafalan ya? Rara juga Oma. Oh, Rara juga udah hafal banyak hadis. Alhamdulillah. Rara hebat. Rara gitu loh.
Nah, yang pertama anak-anak, yang pertama itu berpikir tentang hadis atau ayat yang berkaitan dengan faedah-faedah ketika kita menahan marah. Dan yang kedua, kita itu berpikir ketika kita melakukan perbuatan marah, ketika kita ingin meluapkan marah, kita itu harus berpikir bahwasanya Allah itu tidak suka ketika kita marah. Nah, dan yang ketiga, menakut-nakuti diri tentang akibat dari permusuhan dan pembalasan. Nah, ketika Andre, misal contoh, Andre itu berkelahi dengan teman Andre, misal Andre berkelahi dengan Ucok misalkan. Nah, di situ pasti ada suatu saat nanti itu pasti ada permusuhan dan pembalasan. Nah, ketika kita ingin mencari teman, jangan sampai gelut. Nah, yang selanjutnya itu ketika kita ingin marah nih, kita itu membaca istighfar atau ta'ud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru keluarin yes Goku. Nah, lanjut. Nah, yang selanjutnya itu yang kelima itu merubah posisi saat marah. Bila berdiri duduk, bila duduk tidak miring. Nah, diam dan menjaga lisan. Jadi ketika kita marah itu usahakan jangan berpindah-pindah posisi tempat duduk. Kita itu harus bisa menahan diri karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang sabar. Nah, itu. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang akidah akhlak. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini dengan membaca alhamdulillah dan kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.